Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dibakar api cemburu. Seorang pria di Batang, Jawa Tengah tega membunuh mantan istrinya padahal pelaku telah memiliki kekasih baru. Pelaku sempat merekayasa pembunuhan, melapor pada polisi mantan istrinya sebagai korban tabrak lari. Usai dibunuh, korban dibuang di jalan raya seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Mayat Rena Yulistianingsih, pemandu karaoke ini ditemukan tewas di Jalan Raya Batang dan dilaporkan pada polisi sebagai korban kecelakaan lalu lintas oleh Ongli, mantan suaminya. Ongli ikut menunggu proses otopsi di rumah sakit. Hasil otopsi, korban tewas dengan sejumlah luka memar dan benturan benda keras. Namun, polisi kemudian menangkap Ongli bersama dua temannya yang sempat melaporkan kasus tabrak lari dengan korban Rena, mantan istrinya. Ongli kemudian mengakui telah membunuh mantan istrinya. Dalam rekonstruksi yang dilakukan di rumah kos Logowungu Kalibalik, Ongli sempat bertengkar dengan mantan istrinya kemudian melakukan pembunuhan. Ongli juga melibatkan dua temannya untuk membuang mayat korban. Dari 42 adegan yang diperagakan 3 tersangka, terungkap korban sudah tewas sebelum dibuang di jalan raya. Karena korban sebagai pekerjaan sebagai PL, kemudian dia aktif PL lagi, tapi si tersangka marah, cemburu, akhirnya dianiaya sampai meninggal dunia. Kejadian berawal saat Ongli mendatangi mantan istrinya Rena yang bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke setelah bercerai. Ongli marah mengetahui Rena dekat dengan tamu-tamu pria. Ongli kemudian menganiaya mantan istrinya hingga tewas sementara dua temannya diminta membantu membuang mayat ke jalan raya. Ongli kemudian menganiaya istrinya hingga tewas sementara dua temannya diminta membantu untuk membuang mayat Rena. Mayat Rena dibuang di jalan raya dan dibawa dengan sepeda motor. Ongli dan dua temannya kemudian mendatangi kantor polisi melaporkan kejadian tabrak lari yang mengakibatkan mantan istrinya tewas. Itu cuma untuk mengaburkan kasus, karena laporannya tabrak lari. Setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan, akhirnya mengaku tiganya kalau itu cuma rekayasa tabrak lari. Meski mengaku masih mencintai mantan istrinya dan memiliki rasa cemburu, ternyata Ongli telah memiliki kekasih baru setelah bercerai. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan barang bukti sepeda motor. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok berbuat mesum, pasangan selingkuh dianiaya seorang pria. Pelaku penganiayaan ternyata adik kandung wanita pasangan mesum. Para korban berbuat mesum di gubuk tengah perkebunan. Mali ditemukan warga di gubuk perkebunan Cempa Pinrang dalam kondisi luka hampir di seluruh tubuhnya. Saat ditemukan, Mali tak memakai pakaian sementara seorang wanita didapati pingsan juga nyaris tanpa busana. Warga mendatangi perkebunan Cempa setelah Sukirman pelaku penganiayaan mengaku melukai kedua korban karena sedang berbuat mesum. Pelaku mesum wanita kakak kandung Sukirman, polisi menangkap Sukirman setelah mendapat laporan dari warga. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi melihat kakak kandungnya berbuat mesum dengan pria bukan suaminya. Lihat langsung pukul ya. Memang apa yang kita temukan ya sampai kita emosi sama kakak? Ya, pada saat itu aku menemukan kakakku ini sedang bersetubuh dengan laki-laki itu, Pak.
Oh, sedangkan mereka ini nggak ada hubungan suami istri begitu. Kita dapat di mana kita dapat dia? Di pondok, Pak. Pondok rumah-rumah kebun begitu. Sukirman menganiaya kedua korban dengan cangkul yang ada di kebun. Jadi untuk korban laki-laki mengalami luka di sekujur tubuhnya, terdapat 11 luka. Salah satunya adalah luka di bagian kepala hingga tengkorak. Dan untuk korban perempuan ini hanya dilakukan pemukulan oleh pelaku sehingga korban perempuan pada saat itu pingsan. Hingga kini, Sukirman masih diperiksa polisi sementara korban dirawat di RSUL Lansirang. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai Dinas Perhubungan Oku Selatan, Sumatera Selatan, nekat menjadi pengedar narkoba untuk menambah penghasilan. Sejumlah paket sabu ditemukan polisi saat menggeledah rumah pelaku. Polisi menggerebek rumah Aca, warga Sukajaya, Oku Selatan setelah mendapat laporan dari warga karena diduga sering melakukan transaksi narkoba. Aca yang merupakan pegawai di Sub Oku Selatan ini sempat mengelak sebagai penjual narkoba. Jangan sumpah demi Allah, aduh. Namun saat digeledah ditemukan sejumlah paket sabu di celananya dan di penutup kasur. Aca mengaku menjual sabu karena gajinya habis untuk membayar cicilan utang di bank. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata pekerjaan tersangka adalah ASN di salah satu dinas di lingkungan Pemkab Oku Selatan. Tersangka terancam 4 tahun penjara dengan barang bukti paket sabu. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hermawan, iNews melaporkan. 2 orang pelaku penipuan diduga mengandalkan ilmu hipnotis dengan berpura-pura menjadi tim Satgas COVID-19. Ditangkap petugas kepolisian tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang di perumahan Wisma Indah Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka berhasil menipu puluhan warga dengan meraup uang hingga ratusan juta rupiah. Dian Anggraini, ibu rumah tangga ini ditangkap polisi di rumahnya di perumahan Wisma Indah, Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Bersama seorang rekannya, wanita 42 tahun ini diduga telah melakukan penipuan dengan cara hipnotis. Pelaku yang berpura-pura sebagai tim Satgas COVID-19 Kota Padang mendatangi rumah korban untuk menawarkan korban menjadi model percontohan warga yang bebas dari COVID-19 untuk diliput. Korban lalu diminta membersihkan diri dengan odol sebelum difoto menggunakan kebaya. Saat korban di kamar mandi, pelaku beraksi mencuri perhiasannya. Yang bersangkutan menyampaikan kepada korban bahwa korban akan menjadi percontohan. Akan dilakukan peliputan terhadap si korban sebagai contoh, sebagai warga Kota Padang, bagaimana bisa terbebas dari COVID-19 yang ada di kota. Pelaku mengaku telah beraksi di 23 lokasi di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru dengan menggasak perhiasan total ratusan juta rupiah. Ide jadi Satgas dari mana? Dengan tim bekerja sendiri aja supaya korban percaya gitu. Ada surat-surat yang dibawa? Nggak ada, saya nggak bawa surat. Terus berapa yang didapat? Yang kemarin di Tabing itu 2 gelang emas. Polisi menyita jimat yang digunakan pelaku saat menghipnotis korban serta sebuah mobil, motor, dan televisi yang dibeli dari uang hasil penipuan. Kedua pelaku ini terancam 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menggerebek rumah yang kerap digunakan 2 orang bandar untuk berpesta dan bertransaksi narkoba. Dari penggeledahan ditemukan 1 kilogram ganja yang disimpan dalam toples dan 1 paket sabu beserta dengan alat isapnya. Rumah ini digerebek polisi lantaran kerap digunakan 2 orang bandar untuk berpesta dan bertransaksi narkoba. 2 orang tersangka SR dan AL diamankan saat tengah asik mengkonsumsi sabu.
Di TKP, petugas menemukan barang bukti ganja yang disimpan dalam toples dan akan dikemas oleh salah satu tersangka. Kedua tersangka bandar yang merupakan supir angkot ini lama menjadi target operasi polisi. 1 kilogram ganja diamankan dari tangan pelaku beserta 1 paket sabu dan alat isapnya. Pelaku dibekuk atas laporan warga yang resah dengan aktivitas dalam rumah yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di dalam rumah. Berawal dari informasi dari masyarakat, yaitu di salah satu tempat sering bertransaksi tentang narkotika. Selanjutnya anggota kita melakukan pengintaian dan setelah itu langsung kita melakukan penangkapan. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka bakal terjerat pasal penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga bandar narkoba ditangkap polisi karena menyembunyikan paket sabu dalam boneka. Aksi tersangka dikendalikan suaminya dari dalam lapas. Seorang ibu rumah tangga berinisial S, 27 tahun hanya bisa tertunduk usai dibekuk polisi. Pelaku merupakan bandar narkoba ditangkap saat baru turun dari kapal di pelabuhan. Dari penangkapan pelaku, petugas menemukan 1 ons sabu yang disembunyikannya di dalam boneka. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya ini dikendalikan oleh suaminya yang kini ditahan di Kabupaten Pamekasan sejak 1 tahun lalu terkait kasus narkoba. Pelaku melancarkan aksinya setelah berkomunikasi dengan sang suami lewat sambungan telepon seluler. 34 tersangka ini salah satunya adalah perempuan. Ya, dan perempuan ini adalah bandarnya. Ada 49 gram ini yang ditemukan di dalam boneka ini. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok sabu pada tersangka termasuk jaringannya. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdurrahim, iNews melaporkan. Pencurian sepeda di sebuah rumah di Kota Malang terekam CCTV. Dalam hitungan menit, pelaku menggasak 2 sepeda gunung jutaan rupiah. Dua orang pria memantau situasi lebih dulu sebelum beraksi mencuri sepeda dari sebuah rumah di Jalan Bantaran, Kota Malang, Jawa Timur. Satu pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat tembok menggasak 2 sepeda gunung. Sepeda digotong melewati pagar diberikan pada rekannya yang menunggu di depan rumah korban. Pelaku lalu kabur ke arah selatan. Sebelumnya sih setengah 12 dilihat masih ada sepeda. Mau lepas subuh itu dia buka pagar, kok dia sepeda pancalnya sudah nggak ada 2. Langsung bangunkan saya, anak saya bangunkan juga, kita cek CCTV. Akibatnya korban mengalami kerugian 5 juta rupiah. Aksi pencurian ini sudah 4 kali terjadi di rumah korban. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Bocah 9 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan lolos dari penculikan setelah nekat melompat dari sepeda motor pelaku. Ikuti informasi selengkapnya, Sergap akan hadir kembali.